Hello, welcome back teman-teman. Kali ini Beruang akan menceritakan sebuah film fiksi ilmiah berjudul Orbiter 9. Awas hati-hati spoiler alert ya teman-teman ya. Helena adalah seorang gadis cantik yang telah berkelana sendirian di luar angkasa selama 3 tahun. 3 tahun yang lalu juga sistem suplai oksigen di modulnya rusak. Akibatnya, oksigen yang tersisa hanya mampu mensupport 3 orang selama 3 tahun saja. Orang tua Helena sendiri telah meninggalkan pesan video yang memberitahunya bahwa perjalanan mereka masih butuh 23 tahun lagi, sehingga mereka akhirnya bunuh diri untuk menghemat persediaan oksigen agar Helena bisa survive lebih lama. Sejak itulah Helena hidup sendirian di modul luar angkasa itu. Ia memang lahir di sana dan sama sekali belum pernah bertemu orang lain kecuali kedua orang tuanya. Sehari-hari kegiatannya adalah makan, tidur, dan olahraga. Karena hanya 3 hal itu yang bisa dia lakukan untuk mengusir bosan. Selain itu, ia juga sering menonton channel YouTube Beruang Gaming agar otaknya selalu fresh. Yoi, yoi, boleh. Ia secara berkala menggunakan peralatan medis untuk mengecek kondisi kesehatannya. Di hari ulang tahunnya yang ke-20, akhirnya seseorang datang ke stasiun itu. Ketika pintu dibuka, Helena akhirnya melihat orang asing untuk pertama kalinya. Orang itu adalah seorang teknisi maintenance bernama Alex. Ia sangat grogi sekaligus senang melihat seorang pria bernama Alex. Terutama ketika Alex melepas helmnya yang beraroma keringatnya. Alex tampak terlihat tenang dan bahkan berkesan dingin kepada Helena. Alex segera memperkenalkan dirinya, namun langsung menuju kabin utama untuk perbaikan. Helena terus mengikutinya dan mengajaknya untuk makan malam. Tapi sesungguhnya pengen ngajakin mantap-mantap juga teman-teman. Akan tetapi Alex tidak tertarik oleh ajakannya. Sampai akhirnya Helena mengatakan kepadanya bahwa Alex adalah laki-laki pertama dan satu-satunya yang pernah ia temui selama 20 tahun kehidupannya. Saat makan malam, Helena mencoba ngajakin ngobrol Alex. Tapi Alex enggak tertarik karena Helena adalah calon koloni planet baru. Helena dan kedua ortunya memang warga koloni yang sedang dalam perjalanan ke planet baru, yang mana perjalanan itu membutuhkan waktu 40 tahun. Sejak lahir, Helena memang kurang paham tentang perkolonian, walau nyatanya ia sendiri adalah seorang koloni. Helena tidak tahu bahwa statusnya itu adalah istimewa, karena ia memang tidak pernah kemana-mana sejak lahir, dan dia hanya sendirian di modul kecil ini. Hampir separuh hidup Helena dihabiskan tanpa pelampiasan yang layak. Jika ia bisa memilih, ia tidak akan pernah memilih hidup seperti ini. Mendengar ini, Alex merasa agak kasihan pada Helena. Pada malam harinya, Helena tidak bisa lagi menahan gejolak hormon kewanitaannya, dan ia pun pergi ke kamar Alex. Ia memohon Alex agar mau bermantap-mantap dengannya, karena ia merasa belum tentu akan bertemu pria lagi dalam 20 tahun ke depan. Untungnya Alex nggak nolak. Masa iya nolak? Dan apa ya? Dan malah dengan senang hati melayani Helena. Mereka beneran jadi mantap-mantap nggak sih? Oh iya, ada buka-buka baju segala ya? Bener berarti mantap-mantap nih. Menang banyak nih si Alex, dapat cewek cantik, masih segel lagi. Beberapa saat kemudian, Alex diam-diam beranjak pergi ketika Helena sedang terlelap. Tapi ternyata Helena malah bangun dan membuntutinya dengan ekspresi sedih. Ia tahu bahwa Alex nggak bisa lama-lama di sana, padahal ia masih butuh kehangatan darinya. Alex meninggalkan kabin dan memasuki elevator yang aneh. Tapi yang mengejutkan, begitu elevator berhenti, Alex melepas baju astronotnya dan berjalan ke tempat terbuka yang ada pepohonannya. Alex menaruh segala perlengkapannya pada bak truknya dan langsung tancap gas. Ternyata modul angkasa dan perjalanan antar planet itu semua hanyalah simulasi belaka. Dengan semakin rusaknya alam di bumi, perusahaan Alex memulai sebuah proyek observasi yang telah menemukan sebuah planet yang mirip dengan bumi. Namun lokasi planet itu sangat jauh sekali, dan mereka bereksperimen terhadap 10 manusia yang terpilih. Ke-10 manusia itu masing-masing ditempatkan dalam simulator modul perjalanan luar angkasa untuk jangka waktu yang lama sekali. Helena adalah salah satu dari mereka. Ia berada pada modul nomor 9 atau Orbiter 9. Berbeda dengan 9 objek penelitian lainnya, Helena memang terlahir di dalam simulator. Bahkan ia bisa saja menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Alex kembali ke kantornya
dan kemudian ngobrol dengan bosnya yang memberitahunya bahwa perjalanan luar angkasa sesungguhnya masih 20-30 tahun lagi. Tapi Alex tidak terlalu antusias mendengarnya karena sepertinya sekarang dia mulai ada rasa sama Helena. Sang bos menyangka kalau Alex mulai tidak yakin terhadap proyek ini. Ia menegaskan pada Alex bahwa perusahaan bekerja demi masa depan 8 miliar umat manusia. Jadi 10 orang yang jadi spesimen itu bukanlah apa-apa. Kemudian dia memperingatkan Alex untuk fokus pada pekerjaan. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, Alex mendengar siaran radio tentang iklim di bumi yang semakin buruk. Ketika telah sampai rumah, ia memproses data-data yang baru aja ia kumpulkan. Sementara itu, Helena sedang merindukan Alex. Seiring berjalannya waktu, Alex juga semakin nggak bisa lupain Helena. Teman Alex yang juga seorang dokter menduga Alex pasti sedang memikirkan sesuatu. Ia mengatakan pada Alex bahwa kesehatannya baik-baik aja, tapi pada tubuhnya ada pancaran radiasi. Demi kesehatannya, Alex seharusnya tidak boleh masuk ke ruang modul simulator. Ketika Alex sedang minum sendirian di rumah, tiba-tiba robotnya memproyeksikan sebuah video pada dinding. Video itu adalah tentang Helena yang mengatakan betapa ia demen sama Alex. Robot itu merekam pada saat Alex membawanya untuk membantunya memperbaiki modul Helena. Keesokan harinya, Alex menuju orbiter 10. Ketika pulang melewati orbiter 9, ia berhenti sejenak di depan gerbangnya, tapi kemudian cabut lagi. Malam harinya, Alex pergi ke klinik psikiatri untuk menemui terapisnya. Kemudian ia menyampaikan unek-uneknya. Sebagai saintis, Alex seharusnya nggak boleh punya perasaan apa-apa pada objek penelitiannya. Tapi justru ia sekarang malah merasa kasihan pada Helena dan 9 objek penelitian lainnya yang telah hidup dalam kebohongan. Mereka hanya dianggap sebagai kelinci percobaan. Sang terapis merasa shock mendengarnya. Alex kemudian balik ke rumah, namun ia nggak bisa berhenti mikirin Helena. Sementara itu, sang terapis juga terus memikirkan perkataan Alex kepadanya. Suatu hari, Alex telah membulatkan tekadnya untuk diam-diam pergi ke orbiter 9. Helena kaget ketemu Alex tanpa baju astronotnya. Alex menceritakan yang sebenarnya pada Helena dan mencoba untuk membawanya keluar dari orbiter 9. Tapi Helena nggak percaya begitu saja dan bahkan sempat menolak. Alex kemudian melucuti pemancar di tubuh Helena. Seketika itu juga alarm langsung berbunyi. Tapi Alex segera memindahkan pemancar ke robotnya, sehingga alarm pun berhenti berbunyi. Helena akhirnya percaya pada Alex dan mau diajak kabur dari sana. Ia nggak nyangka selama ini telah hidup dalam sebuah kebohongan besar. Alex menyembunyikan Helena di sebuah koper besar dan kemudian mereka cabut dari sana. Ketika mereka telah sampai di tempat yang aman, Alex mengeluarkan Helena dari koper dan kemudian bercerita tentang proyek eksperimen yang sedang ia kerjakan. Helena nggak nyangka orang tuanya juga terlibat di dalamnya. Helena ingin sekali bertemu ortunya, tapi Alex bilang bahwa hal itu akan sangat berbahaya. Karena lebih baik tidak ada orang yang tahu kalau Helena sudah kabur dari simulator. Kemudian mereka menuju apartemen Alex dan tidur bareng, yang bagaikan mimpi jadi kenyataan bagi Helena. Keesokan harinya, ketika Helena bangun, Alex sudah pergi duluan untuk kerja. Sepulang kerja, Alex berkunjung ke terapisnya dan mengatakannya bahwa ia telah membawa kabur Helena. Sang terapis mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang berisiko, walaupun ia mendukung keputusan Alex. Sebelum Alex pergi, sang terapis mengatakan kalau ia punya sebuah apartemen yang nggak terpakai dan jika keadaan darurat, Alex boleh memakainya. Setelah itu, Alex mengajak Helena ke akuarium karena ia telah lama ingin melihat laut. Tapi saat itu lautan di bumi sudah terkontaminasi oleh zat asam. Jika tidak diselamatkan, maka seluruh biota laut bisa mati semua. Helena senang sekali bisa melihat ikan dalam akuarium. Ia sangat penasaran akan semua hal yang baru baginya. Keesokan harinya, Helena memasuki ruang kerja Alex. Dari layar-layar monitor yang ada di sana, dia takut kalau ada yang tahu ia telah kabur dari simulator. Tapi ternyata Alex telah merekam seluruh aktivitasnya dan menyiarkannya kembali ke monitor pusat perusahaannya.
Helena bertanya tentang nasib objek penelitian yang berada dalam simulator lebih dari 20 tahun. Alex menjelaskan bahwa jika objek telah berada di sana lebih dari 20 tahun, maka simulator akan memberikan informasi palsu bahwa ada error pada sistem navigasi dan perjalanan seolah-olah terlambat untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, sehingga perusahaan dapat terus memantau para objek penelitian sampai mereka mati. Semua saintis hanya memonitor data-data spesimen dari simulator, tapi nggak peduli pada kondisi 10 orang yang jadi objek penelitian. Malam harinya, Alex mengajak Helena dugem di klub malam. Alex memperkenalkan Helena sebagai teman masa kecilnya di sana, dan nggak sengaja ketemu Helena lagi di perusahaan. Teman Alex yang seorang dokter menemukan ada hal yang aneh pada diri Helena, dan kemudian pembicaraan beralih pada proyek migrasi penduduk bumi, yang ternyata sang dokter nggak setuju. Ia berpendapat bahwa meninggalkan bumi setelah merusaknya adalah hal yang tidak bertanggung jawab, apalagi memaksa anak-anak untuk menghabiskan separuh umur mereka dalam perjalanan luar angkasa. Manusia harusnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bumi daripada meninggalkannya. Dua teman Alex yang lain malah bilang nggak akan mau ikut program migrasi planet. Ini Helena tahu bahwa nggak semua orang mendukung proyek ini. 20 tahun yang sudah ia habiskan dalam simulator adalah hal yang sia-sia. Keesokan harinya, Helena menemukan memar pada kulit punggungnya ketika ia sedang mandi. Kemudian Alex membawanya ke teman dokternya untuk diperiksa. Sekembalinya ke apartemen, Helena kembali masuk ke ruang kerja Alex karena masih penasaran. Kali ini ia menemukan berkas data ke 10 simulator untuk mengetahui kenapa orang tidak mempedulikan nasibnya dan 9 orang lainnya. Ternyata 10 manusia objek penelitian itu adalah klon, termasuk Helena sendiri. Helena tercengang setelah mengetahuinya. Kemudian berdasarkan data-data di berkasnya, Helena pergi mencari alamat kedua orang tua biologisnya. Sementara itu, bosnya Alex sedang mempresentasikan progres kemajuan proyek kepada para pemegang saham dan mencoba meyakinkan mereka untuk terus mendukung proyeknya. Helena akhirnya nyampe di rumah orang tuanya di saat senja. Mereka terkejut melihat Helena. Mereka menjelaskan bahwa Helena adalah hasil klon dari putri mereka yang telah meninggal. Walaupun ortunya telah menjelaskan bahwa Helena adalah klon yang spesial dan unik, namun ia tetap kecewa karena mereka telah membiarkannya untuk dijadikan objek penelitian. Kemudian sang ayah pamit untuk bikin kopi, tapi ketika kembali, ia malah memborgol tangan Helena dan telah menelepon perusahaan bahwa Helena kabur ke rumahnya. Tapi sang ibu masih sayang pada Helena, walaupun ia adalah klon. Kemudian memukul suaminya hingga pingsan dan membantu Helena kabur. Ia kemudian memeluk Helena dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana sebelum terlambat. Di tempat lain, Alex tidak menemukan Helena di apartemennya. Ketika mengecek ruang kerjanya yang acak-acakan, ia menyadari bahwa Helena pasti pergi mencari ortunya. Tapi tak lama kemudian Helena pulang dan mendesak Alex mengapa ia telah berbohong kepadanya. Alex meminta maaf padanya, namun ia punya alasan tersendiri melakukannya. Karena Helena sudah ketahuan kabur, mereka harus segera cabut dari apartemen. Bosnya Alex ternyata udah dapat perintah menangkap Alex dan Helena apapun caranya. Ketika Alex dan Helena sudah jauh dari apartemen, Alex segera menelpon terapisnya yang setuju memberikan kunci apartemennya sepulang kerja. Kemudian Alex menyadari bahwa memar di punggung Helena semakin parah. Bosnya Alex dan anak buahnya kemudian menggeledah apartemen, tapi tidak menemukan Alex dan Helena. Namun ia menemukan kartu nama sang terapis. Jadi ia pergi ke kantor sang terapis karena menyangka buruannya ada di sana. Dan ternyata benar. Sang terapis menyuruh Alex dan Helena untuk bersembunyi di belakang monitor dan jangan bergerak. Bos Alex mengancam akan membunuh sang terapis jika Alex dan Helena tidak mau menampakkan diri. Salah satu anak buah malah menembak kepala sang terapis, yang bikin Helena kaget dan kemudian ketahuan. Alex dan Helena lari ke arah atap gedung dan dikejar anak buah sang bos. Menyadari tidak mungkin lolos dari pengejarnya, Helena memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia menyuruh Alex untuk kabur duluan, tapi membiarkan dirinya ditangkap oleh anak buah si bos. Alex yang telah lolos kemudian menemui teman dokternya yang babak belur habis digebukin. Sang dokter mengatakan pada Alex bahwa kondisi kesehatan Helena sebenarnya nggak bagus.
Ia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di luar simulator. Mungkin malah simulator itu adalah tempat teraman untuknya. Tapi simulator otomatis terhenti begitu Helena kabur dari sana. Yang berarti sebenarnya Helena udah nggak berguna lagi buat perusahaan. Akibatnya, perusahaan telah menonaktifkan Orbiter 9 dan mereka tidak mau membiayainya lagi jika ia kembali ke sana. Helena tidak bisa hidup di dunia luar. Sang bos hanya bisa menyuntik mati dia. Alex menerobos gerbang kantor pusat perusahaan dengan truknya. Sang bos segera berlari keluar dan menyuruh anak buahnya untuk berhenti nembakin Alex. Di waktu yang genting ini, Alex memberitahu bosnya bahwa Helena hamil. Padahal ini sih cuma trik si Alex biar bisa tahu sendirilah. Perusahaan akhirnya bisa dapat bahan penelitian baru dari kehamilan Helena. Alex bersedia hidup bareng Helena di Orbiter 9 dan juga jadi spesimen perusahaan. Dengan syarat sang bos mendaftarkan anak mereka untuk jadi PNS. Hitungannya pinter juga si Alex ini ya teman-teman. Pengennya dibiayai perusahaan terus. Padahal kerjaannya cuman enak-enak sama cewek cantik aja. Anak hasil hubungan mereka diangkat jadi PNS lagi. Kalau kayak gini beruang juga mau teman-teman. Proyek simulator cocok tanam pun akhirnya dimulai. Beberapa tahun kemudian, pintu gerbang Orbiter 9 akhirnya terbuka. Seorang gadis keluar dari sana dan berdiri di hadapan sang bos yang kini telah menjadi kakek-kakek. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dan salam hangat untuk kalian semua. Bye.